Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. 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 Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa nashkuru lahu wa ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ayatuhal habibat, segala puji bagi Allah dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau dan kepada seluruh sahabat beliau serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kesempatan pada kita semua beribadah dan beramal salih. Puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang tidak mungkin perbuatannya dihampiri oleh kesia-siaan. Oleh karena itu, sangat-sangatlah layak kita menggantungkan seluruh perkara hidup ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga kita semua selalu dalam kebaikan serta ditambahkan ilmu yang bermanfaat dan tetap istiqomah di atas jalan hidayah Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mali wal ahwa. Ayatuhal akhwat, mari kita perbaiki niat kembali untuk menyimak ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Muhammad Haikal Ali Basyarahil LC.MA hafizahullahu taala. Pada pertemuan kita yang keempat ini kita akan membahas dua adab insyaallah biiznillah taala, adab berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal dan adab dengan Al-Qur'an. Pada bab sebelumnya kita telah diajarkan guru kita bagaimana adab agar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh amalan. Kemudian bagaimana adab bersyukur kepada Allah, tentang syukur maknawi dan syukur hissiyah, membahas dua syukur itu, Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Kemudian kita juga telah belajar bagaimana adab bersabar kepada Allah sesuai dengan dalil yang ada dalam surah Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Kemudian adab yang akan kita bahas pada malam ini adalah dua adab tadi yang Ana sebutkan. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustadz, fal tatafaddal mashkura ma'jura Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Akhwat, ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bisa meluangkan waktu kita untuk mendengarkan kajian, ceramah, pembahasan tentang berkaitan masalah adab. Mudah-mudahan apa yang kita syari pada malam hari ini, apa yang kita luangkan waktu kita pada malam hari ini mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini ya kita akan membahas ya adab berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini merupakan adab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau misalnya ada kelebihan waktu, kita akan lanjutkan pembahasan adab dengan Al-Qur'an, yaitu dengan kalamullah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan adab yang sangat mulia. Bahkan merupakan ibadah hati yang sangat agung yang Allah perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Para ulama menafsirkan makna ayat wa ahsinu, berbuat baiklah, maksudnya adalah kata berbuat baik, kata para ulama di dalam ayat ini sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, kata beliau wa ahsinu ay ahsinidz billah, ay ahsinidz billah, berbaik sangkalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berbaik sangka kepada Allah merupakan ciri seorang muslim, ciri seorang mukmin, pembeda antara orang munafik dengan orang musyrik dan orang mukmin. Salah satu pembedanya adalah orang mukmin itu selalu dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Yu'adzibullahu al-munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat dhannina billahi dhannas saw." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengadab orang-orang munafikin, baik itu yang laki-lakinya ataukah yang perempuannya, dan juga Allah akan mengadab orang-orang musyrik, baik itu yang laki-laki ataukah wanitanya. Kenapa akan Allah adab? Dhannina billahi dhannas saw. Mereka berburuk sangka kepada Allah dengan prasangka yang jelek. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya berburuk sangkanya orang-orang musyrik, berburuk sangkanya orang-orang munafikin kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong agamanya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menterlantarkan hambanya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab mereka akibat berburuk sangka mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ya, sangat banyak perintah-perintah agar kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilarang dengan sangat jelas ya dalam banyak ayat dan dalam banyak hadis agar kita tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya, bentuk seorang muslim berburuk sangka kepada Allah, mereka menganggap bahwasanya ketika mereka beribadah tidak mendatangkan pahala, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah. Mereka beribadah, mereka menganggap bahwasanya tidak mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat amal ibadah mereka. Itu anggapan mereka. Ini adalah anggapan yang keliru. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melalaikan, menterlantarkan perbuatan baik yang Anda lakukan. Ya, maka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin Anda lupa perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa terhadap perbuatan yang baik yang pernah Anda kerjakan. Mungkin kita lupa 15 tahun dulu kita pernah berbuat baik semacam ini, semacam ini. Mungkin kita lupa, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah lupa.
pasti akan diganjar oleh Allah. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqul ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, aku sesuai prasangka hambaku kepada, dan aku bersamanya jika dia berdoa kepadaku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bermuamalah kepada hambanya sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bermuamalah sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita berprasangka buruk, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan bermuamalah kepada kita sesuai dengan prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat lain disebutkan in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melanjutkan dalam riwayat lain, Allah berkata, jika seandainya dia berprasangka jelek, maka baginya prasangka tersebut. Dan jika seandainya dia berprasangka baik, maka baginya prasangka tersebut. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan bermuamalah kepada kita dengan prasangka kita kepadanya. Maka pilihannya ada pada Anda. Kalau Anda ingin mendapatkan pahala, kalau Anda ingin masuk surganya Allah, kalau Anda ingin mendapatkan rezeki, kalau Anda ingin dosa Anda diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ingin diluaskan rezeki Anda, disembuhkan penyakit Anda, maka berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah itu akan bermuamalah kepada Anda sesuai dengan prasangka Anda kepada Allah. Maka orang itu tidak ada di dunia ini, pasti dia mengalami permasalahan, problematika di dalam kehidupannya. Entah itu seorang akhwat, seorang wanita, atau seorang ummahat dengan suaminya bermasalah, atau seseorang bermasalah dengan anaknya, atau dia bermasalah pada dirinya, suka berbuat maksiat, atau dia bermasalah tentang kehidupannya, rezekinya sempit mungkin, tidak diluaskan rezekinya, atau dia bermasalah pada kesehatannya, jiwanya, tubuhnya sakit, ditimpa berbagai macam penyakit, atau dia bermasalah dengan temannya, rekan kerjanya, maka pasti ada manusia itu memiliki permasalahan. Maka berbaik sangkalah kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahan Anda. Maka Allah pun akan bermuamalah kepada Anda sesuai dengan prasangka Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya manusia itu kalau dia tinggal berprasangka baik saja sama Allah, itu saja sebetulnya. Tinggal dia berprasangka baik sama Allah, niscaya Allah akan bermuamalah kepadanya sesuai dengan prasangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui agama Islam memerintahkan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, dan dia merupakan ibadah hati yang sangat agung sekali, maka ada beberapa kondisi kita itu disuruh betul-betul berbaik sangka kepada Allah. Tentu berbaik sangka ini dalam setiap kondisi, dalam setiap saat. Tapi ada beberapa kondisi yang kita diperintahkan untuk betul-betul berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu kondisinya? Yang pertama, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan mengabulkan doanya, bahwasanya Allah akan mengijabah doanya. Jangan sampai seorang muslim ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya lambat dijawab, dia bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah. Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak melihat doanya.
Dia menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabulkan doanya. Dia menyangka bahwasanya Allah tidak melirik doanya. Dia menyangka bahwasanya doanya diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Kata Allah, ya, dan Tuhanmu berkata, berdoalah kepadanya, ya, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Niscaya akan aku kabulkan. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakan aku ini dekat dan aku menjawab, mengkabulkan semua doa yang menyuruh kepadaku. Subhanallah. Maka seorang muslim wajib hukumnya dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkan doanya. Bagaimana tidak? Doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kafir saja ketika dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Orang-orang musyrik, mereka berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa. Ini orang musyrik. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, kata Allah, "Wa idza rakibu fil fulk da'wallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka apabila orang-orang musyrik tersebut, ya, mereka menaiki kapal, ya, mereka berdoa penuh keikhlasan, penuh ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah selamatkan mereka di daratan, ya, setelah kapalnya terombang-ambing di lautan, kemudian mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan Allah selamatkan mereka di daratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mulai melakukan kesyirikan lagi. Mereka mulai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di sini, orang musyrik saja, orang kafir saja, ketika dia berhusnudzan kepada Allah bahwasanya Allah akan menyelamatkan mereka, Allah selamatkan mereka. Allah selamatkan mereka di dunia, ya, dari musibah yang menimpa mereka. Bagaimana dengan seorang muslim? Kalau dia berdoa kepada Allah, pastilah Allah kabulkan doanya. Iblis, laknatullah, makhluk yang paling tercela di muka bumi ini, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling jahat di muka bumi ini. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa. Ketika itu Iblis mengatakan, "Qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun." Kata Iblis, "Wahai Tuhan, tangguhkan aku sampai hari dibangkitkan." Iblis meminta kepada Allah bahwasanya dia ditangguhkan, dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Ya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qal fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk orang yang ditangguhkan. Iblis doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Doa seorang muslim tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada pertengahan malam akhir, di sepertiga malam akhir. Dia berdoa kepada Allah dengan mengangkat kedua tangannya. Dia berdoa kepada Allah sembari dia meneteskan air matanya. Bagaimana tidak doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal pada saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kata Allah, "Hal min sa'ilin fa'utiyah." Kata Allah, adakah pada malam ini orang yang meminta kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. "Wa hal min mustaghfirin fa'aghfiralah." Kata Allah, adakah pada malam hari ini orang yang meminta ampun, niscaya akan aku ampuni. "Hal min da'in fa'ujibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, adakah pada malam hari ini orang berdoa, memohon doanya, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Allah yang berjanji. Allah yang akan mengatakan, kata Allah, akan aku kabulkan doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Subhanallah. Bagaimana tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pastilah doa seorang muslim itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali
ketika kita berdoa kepada Allah menganggap doa kita tidak dikabulkan. Doa kita di-cancel. Ya, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dan ini betul-betul suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu, seorang muslim kalau dia berdoa, maka berdoalah dengan penuh keyakinan bahwasanya doa Anda akan dikabulkan. Kata Nabi, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Kata Nabi, berdoalah kalian kepada Allah dalam kondisi yakin bahwasanya doa kalian dikabulkan oleh Allah. Kenapa kata Nabi sallallahu, "Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahir." Kata Nabi sallallahu, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima doa dari hati yang lalai. Di dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Innallah idza ta'adhamu syai'atah." Kata Nabi sallallahu, besarkanlah doa kalian, besarkanlah harapan kalian ketika kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah jika dibesarkan, tidak ada orang membesarkan harapannya di hadapan Allah, pasti Allah akan beri. Pasti akan Allah kasih. Oleh karena itu, kondisi yang pertama yang kita betul-betul disuruh berhusnudzan adalah ketika kita berdoa kepada Allah, yakin doa Anda dikabulkan. Apapun itu bentuknya. Maka yakini dalam hati Anda bahwasanya doa Anda pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bentuk husnudzan kita, ya, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan indah di kalangan para salaf. Kata para salaf, manusia itu sering lupa ketika dia berdoa kepada Allah, ya. Manusia ini lupa satu hal di dalam berdoa, yaitu setiap orang berdoa kepada Allah bahwasanya dia berharap doanya dikabulkan. Doanya dikabulkan saat itu. Apa yang dia minta langsung dikabulkan saat itu. Dan itu kebanyakan orang. Ketika dia berdoa kepada Allah, dia berharap ketika dia meminta doanya secepat mungkin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan semua orang. Tapi manusia ini sering lupa. Ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dia lupa bahwasanya doa itu sendiri adalah ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Kalau seandainya doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah, kalau seandainya doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala yang sangat besar karena kita melakukan ibadah yang dicintai oleh Allah. Doa yang ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah Subhanahu wa taala berjanji mengabulkan doa kita. Kalau seandainya tidak dikabulkan saja, kita dapat pahala yang besar karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Allah berjanji bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu lupa. Ketika dia melakukan doa, dia lupa bahwasanya doa ini adalah ibadah. Kalau sekedar berdoa saja, dia dikabul, dia didapat pahala yang besar. Dia dapat pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sekedar doa. Apalagi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kondisi yang kedua, yang kita ini disuruh untuk membesarkan husnudzon kita, berbaik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita mencari rezeki. Maka seorang muslim ketika dia mencari rezeki harus dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya banyak orang ketika disempitkan rezekinya, ketika dia susah mencari pekerjaan, ketika dia susah mencari mata pencarian, maka timbul di dalam hatinya suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya dia dihinakan oleh Allah. Dia menyangka bahwasanya dia diterlantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka bahwasanya rezekinya tidak akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, ini adalah suudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah dalam mencari rezeki. Ustaz, saya sudah melakukan sebab-sebab. Saya berusaha, saya melamar pekerjaan, saya melakukan usaha yang maksimal, yang total. Kalau Anda sudah melakukan usaha yang maksimal, usaha yang total untuk bekerja, maka lakukan usaha-usaha yang syar'i. Karena rezeki itu tidak hanya datang pada perkara-perkara yang zahir. Melamar pekerjaan, bekerja di suatu tempat, tidak hanya itu rezeki itu datang. Maka lakukanlah sebab-sebab syar'i yang diperintahkan di dalam syariat kita.
Apa itu sebab syar'i? Yang pertama di antaranya adalah bertakwa kepada Allah. Maka hindari semua maksiat. Laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala, maka rezeki itu akan datang kepada Anda. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Otak kita tidak sanggup memikirkan dari mana datang rezeki tersebut. Ya. Maka Allah akan kasih arah rezeki dari arah yang tidak ada sangka-sangka. Anda tidak bisa ya menerka dengan otak Anda, kok bisa datang saya dapat rezeki? Kok bisa ada orang memberi saya rezeki? Karena Allah akan mengasih rezeki tersebut yang tidak bisa dinalar oleh otak Anda. Tapi lakukan sebab-sebab syar'i tersebut. Akhwat misalnya, dia lagi mencari jodoh, mencari ikhwan, sudah tua usianya, tidak ada yang melamar dia, tidak ada yang datang kepadanya, maka bertakwa kepada Allah. Lakukan sebab syar'i. Bertakwa Anda kepada Allah, hindari semua perbuatan maksiat, niscaya Allah akan jadikan rezeki bagi Anda. Ya. Dari arah yang tidak mungkin Anda pikirkan. Dari arah yang tidak bisa Anda sangka-sangka. Ya. Maka otak kita tidak sanggup untuk memikirkannya. Tapi Allah akan mengasih rezeki dari arah yang tidak kita duga. Dan subhanallah, dan itu terbanyak sekali. Cerita-cerita demikian. Ya. Orang yang susah dalam mencari rezeki, disempitkan rezekinya, maka bertakwa kepada Allah. Maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan perkara yang mudah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Bahwasanya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkara yang mudah. Tinggal kita bertakwa kepada Allah dari maksiat, laksanakan amal soleh, ibadah, maka Allah mudahkan semua urusan kita. Apapun urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dia ada sebab syar'i juga yang sering dilupakan oleh orang ketika dia dalam mencari rezeki, dan termasuk ini. Rezeki ini mencakup semuanya, baik itu berkaitan dengan harta, baik itu berkaitan dengan pasangan, jodoh, baik itu berkaitan dengan anak, dikurniai anak soleh, ya. Maka ini bagian dari rezeki. Ya. Maka selain kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan sebab syar'i yang datang rezeki, yaitu perbanyak silaturahim, ya, memperbanyak menyambut silaturahim sesama keluarga. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asarihi falyasir rahimah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang ingin dipanjangkan rezeki, yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Yang dimaksudkan tali silaturahim adalah hubungan keluarga, hubungan karib kerabat yang ada hubungan darah. Maka itulah disebut dengan silaturahim, bukan tetangga. Tetangga bukan silaturahim namanya. Tetapi bahasa Indonesia emang disebut dengan silaturahim, tapi bukan ini yang dimaksudkan. Silaturahim adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, dan orang yang paling berhak kita sambut dan silaturahimnya adalah orang tua kita. Ya, ayah Anda, ibu Anda. Maka ini orang yang paling berhak yang kita sambut silaturahim. Maka kalau Anda perbanyak menghubungkan, ya, mengunjungi, ya, menyambung silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan, luaskan rezeki bagi Anda. Kemudian di atas sebab juga yang mendatangkan ketakwaan adalah, ya, Afwan Ustaz, ma'adziratan. Nggak dinginnya aja. Apakah suara anak terdengar? Alhamdulillah terdengar. Nah, qadarullah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan sepertinya Ustaz terpental. Nah,
Nah, sesuai ya. Sebentar ya, Umahat. Di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersedekah, ya, salah satu sebab diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ibna Adam, unfiq alaik." Kata Nabi sallam, "Wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan berinfak kepadamu." Subhanallah. Ya. Kalau Anda merasa rezeki Anda sempit, maka bersedekahlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki Anda. Tidak perlu ketika Anda bersedekah itu dengan jumlah yang besar, tidak. Ya, bersedekah dengan sedekah yang sesuai dengan kemampuan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki Anda dengan seluas-luasnya. Karena musibah, ujian terbesar bagi orang yang disempitkan rezekinya, maka dia akan susah bersedekah. Dia akan rasa berat bagi dia bersedekah. Maka bersedekahlah walaupun sedikit, sesuai dengan kemampuan kita. Niscaya Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita. Kalau kita melakukan sebab-sebab syar'i semacam ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki bagi kita. Oleh karena itu, berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki hamba-hambanya. Kemudian, kondisi yang ketiga yang kita disuruh untuk terus berhusnudzan dan ditekankan kita untuk berhusnudzan adalah ketika seseorang di saat-saat sakratul maut, di saat-saat ajal menjemputnya, maka perbanyaklah husnudzan. Terus kita tingkatkan husnudzan kita, berbaik sangka kita kepada Allah. Jangan sampai di saat-saat sakratul maut, di saat-saat ajal menjemput kita, kita bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzan billah. Kata Nabi SAW, janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali dia di dalam keadaan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyuruh kita berbaik sangka kepada Allah di saat-saat kita mau meninggal, di saat-saat nazak kita, di saat-saat sakratul maut kita. Disuruh oleh Nabi berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang di saat meninggal itu, syaitan itu datang. Syaitan itu datang membisikkan di telinga manusia, di hati manusia, bahwasanya dosamu begitu banyak. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh pada diri orang ini di saat dalam keadaan kondisi sakratul maut, suudzon, berburuk sangka kepada Allah, bahwasanya dia menyangka akan diazab, dia menyangka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka bahwasanya dia akan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat inilah besarkan pada orang-orang yang sedang dalam keadaan sakratul maut husnudzannya, berbaik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan kepada orang tersebut bahwasanya Tuhannya Ar-Rahim, Ar-Rahman. Tuhannya adalah Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pemurah. Ingatkan kepada orang tersebut bahwasanya Allah itu Al-Ghafur. Ingat pada diri Anda bahwasanya Allah itu Al-Ghafur, Allah itu Maha Pemaaf. Ingatkan kepada orang tersebut bahwasanya dia berhadapan dengan Zat yang kasih sayangnya melebihi kasih sayang seorang ibu kepada anak, sehingga tumbuh pada diri orang tersebut husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan indah di kalangan ulama salaf. Kata mereka, "Hinama alimtu anna rabbi sayuhasibuni zala huzni li'anna al-karim la yuhasibu illa bil fadl." Kata-kata salaf bahwasanya ketika aku mengetahui bahwasanya yang akan menghisapku nanti di hari kiamat adalah Tuhanku Allah Rabbul Alamin yang akan menghisapku, maka akan hilang kesedihan. Akan hilang kesedihan. Kenapa? Karena saya berhadapan dengan Zat yang Maha Karim, yang tidak bermuamalah kepada orang kecuali dengan penuh kefadlan, penuh kemuliaan, penuh keanugerahan. Maka seorang muslim tekankan pada dirinya bahwasanya dia berhadapan dengan Zat, dengan Tuhan yang Maha Pemaaf.
Dia berhadapan dengan Tuhan yang Maha Pemurah di saat-saat sakratul maut. Anda bayangkan, kita saja kalau kita mengetahui bahwa yang menjadi hakim kita, yang menghukum kita adalah ibu kita atau ayah kita, pastilah kita akan merasa tenang. Kita merasa tentram karena kita tahu ayah kita, ibu kita tidak mungkin berbuat zalim kepada kita. Tidak mungkin tidak berlaku adil kepada kita. Maka kalau seandainya kita merasa tenang dengan ayah kita, dengan ibu kita, sebagai hakim kita ketika kita berbuat salah, tentunya kita merasa lebih tenang lagi. Ketika yang menjadi hakim tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghakimi kita. Maka orang di saat sakratul maut, ya, dia sangat mudah bersuudzon, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala karena syaitan membisiki di telinga kita. Makanya kata Nabi SAW, besarkan harapannya, besarkan prasangka baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permasalahan yang mungkin banyak orang keliru dalam masalah ini. Sebagian orang beranggapan bahwasanya ketika seorang dalam kondisi sakratul maut, ya, dan ini salah satu khilaf di kalangan para ulama, bahwasanya dalam kondisi sakratul maut harus dibesarkan sifat roja. Sifat rojanya harus dibesarkan, yaitu sifat mengharap dan mengecilkan sifat khauf, sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keliru. Iya. Sifat roja, sifat berharap dan sifat khauf itu sama dan pada diri seorang muslim dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan sifat roja dan sifat khauf itu sama, harus seimbang. Walaupun dalam kondisi kematian, di saat-saat sakratul maut tetap kita takut kepada Allah, tetap di satu sisi kita berharap dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis ini berkaitan dengan husnudzan, tidak ada kaitannya dengan raja dan khauf. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan, selalulah kita berhusnudzan kepada Allah, jangan sampai kita meninggal kecuali dalam keadaan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Maka berbaik sangka itu beda dengan sifat raja, ya, yaitu berharap, ya, tentang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, ini beda, ya. Maka raja dan khauf itu pada diri manusia seimbang dalam setiap saat. Adapun husnudzan, kita disuruh berhusnudzan khususnya pada kondisi ketika kita dalam kondisi sakratul maut. Kemudian di antara kondisi juga yang disuruh kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di saat kita meminta ampun kepada Allah. Di saat kita melakukan perbuatan dosa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya dosa kita diampuni oleh Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertaubat. Bahkan di dalam sebuah hadis, ya, di dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ada seorang hamba, kata Nabi SAW, dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat. Kemudian dia berdosa lagi, kemudian dia bertaubat. Sampai Allah mengatakan, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hambaku mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa karena dosa. Kemudian di akhir hadis Allah mengatakan, ushidakum anni ghafartu li abdi. Sesungguhnya aku persaksikan, kata Allah, pada hari ini aku telah ampuni hamba-hambaku tersebut. Ya, falyamal masya, maka hendaklah hambaku itu melakukan apa saja yang dia kehendaki. Subhanallah, kata Allah, lakukan apa saja yang dia kehendaki. Karena hambaku ini tahu bahwa di situ ada Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim ketika dia berbuat dosa, apapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun perbuatan dosa yang dia lakukan, ketika dia bertobat kepada Allah, harus dia berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa tersebut. Kemudian, kalau kita mengetahui kondisi-kondisi ini, kita disuruh berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana
cara kita ini berbaik sangka kepada Allah. Mungkin Anda bertanya, Ustaz, saya tahu husnudzon. Iya, dalam kondisi-kondisi semacam ini. Tetapi kadang-kadang kita susah untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar seseorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, agar kita ini mudah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini wajib mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika Anda mengenal bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih, Ar-Rahim, Allah itu Maha Penyayang, dan Anda tahu kasih sayang Allah itu sangat luas sekali, maka tumbuh pada diri Anda sifat husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ketika Anda mengenal Allah itu Al-Ghaffar, Allah itu Maha Pengampun, maka Anda akan mudah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah bahwasanya Allah itu zat yang Maha memberikan ampunan. Ketika Anda mengetahui bahwasanya Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu zat yang Maha memberi rezeki, dan Anda paham betul tentang nama Ar-Razzaq, nama Allah tersebut, maka Anda akan mudah berhusnudzan kepada Allah ketika Anda mencari rezeki. Karena Anda tahu bahwasanya rezeki Anda tidak akan pernah tertukar. Dan Anda tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan rezeki kepada hamba-hamba. Maka Anda akan mudah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda tahu bahwasanya Allah, di antara sifat Allah, Allah itu mengabulkan doa, maka Anda akan mudah berhusnudzan kepada Allah bahwasanya doa Anda akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, maka itu akan memudahkan kita berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara agar kita mudah berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini segala sesuatu yang Allah takdirkan di muka bumi ini untuk kita, yakini itu pasti baik untuk kita. Apa saja yang Allah takdirkan untuk kita, pasti itu baik untuk kita, walaupun otak kita tidak bisa mencari hikmahnya, walaupun otak kita tidak tahu apa hikmah di balik ini, maka yakini bahwasanya itu pasti baik untuk kita. Ya. Kadang-kadang ya, Allah Subhanahu wa taala ya, tidak menjelaskan secara detail tentang suatu masalah karena Allah tahu otak kita tidak sampai. Itu sama seperti anak kecil. Ya. Anda punya anak kecil yang lagi sakit, Anda suruh makan obat, dia tidak mau. Dia bilang pahit, saya tidak mau. Anda ingin memahamkan kepada anak kecil itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena otaknya tidak sampai. Tetapi Anda hanya sekedar mengatakan, nak, makan obat ini, nanti Abi kasih hadiah. Cuma itu, maka anak itu mau makan obat. Kalau Anda jelaskan efeknya semacam ini, dia tidak paham. Dia tidak paham. Cukup Anda menjelaskan bahwasanya, nak, makan obat ini, nanti Abi kasih hadiah. Maka anak itu mau makan obat tersebut. Maka segitu pula manusia. Manusia tidak paham tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa yang terjadi untuk diri manusia. Tetapi harus kita yakini apa yang terjadi pada diri kita, apa saja, diuji dengan rasa sakit, diuji dengan anak, diuji dengan apa saja, yakini bahwasanya itu terbaik untuk kita. Itu pasti baik untuk kita. Maka sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, ya, Ummu Sulaim, ya afwan, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha, beliau sama suami beliau Abu Talha, dan beliau memiliki seorang anak. Pada saat itu Abu Talha, ya, pada malam tersebut ya, Abu Talha dan Ummu Sulaim mendapati anaknya sedang sakit keras. Kemudian, dan qadarullah, Abu Talha pada malam itu juga ada keperluan hajah untuk keluar dari kota Madinah. Maka Abu Talha pun keluar, izin sama istrinya untuk keluar, meninggalkan anaknya karena kebutuhan mendesak. Maka keluarlah Abu Talha. Kemudian, besok harinya, subhanallah, ternyata anaknya yang tadi malam itu meninggal. Anaknya Ummu Sulaim meninggal. Kemudian, Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, jangan ada satupun yang memberitahu Abu Talha bahwasanya anaknya sudah meninggal. Jangan ada satupun yang memberitahu Abu Talha bahwasanya anaknya sudah meninggal. Kata Ummu Sulaim, biarkan saya yang memberitahu ini kepada Abu Talha. Yang ada dari keluarga ini yang memberitahu kepada Abu Talha. Kemudian Abu Talha datang. Besok harinya datang. Kemudian Abu Talha ini menanyakan kepada Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita?
Dan sebelum Abu Talha datang, Ummu Sulaim pun beliau berdandan dengan dandan yang sangat istimewa. Selayaknya seorang suami, selayaknya seorang istri menjemput suami yang baru datang dengan dandanan yang luar biasa, dengan menyiapkan makanan yang disenangi, digemari oleh Abu Talha. Kemudian Abu Talha pun sebelum beliau bertanya kepada Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun melayani Abu Talha selayaknya sebagaimana seorang istri melayani suaminya. Setelah itu barulah Abu Talha bertanya kepada Ummu Sulaim, "Wahai Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita?" Kata Ummu Sulaim, "Huwa askanu mimman qabl." Sesungguhnya anak kita itu lebih tenang, wahai Abu Talha, keadaannya daripada yang semalam. Dari tadi malam, sekarang ini dia lebih tenang daripada tadi malam. Dan ini betul, ini tidak berdusta, karena betul anaknya sudah meninggal dan lebih tenang keadaannya daripada sebelumnya. Kemudian Ummu Sulaim pun bertanya kepada Abu Talha, "Ya Abu Talha, ma ra'yuka? Apa pendapatmu? Anna qauman wada'u ariyatan." Bagaimana menurutmu jika ada suatu orang, sekelompok manusia menaruh titipannya padamu? Hal tamna'hum, apakah engkau akan melarang mereka ketika mereka ini mengambil titipannya kembali? Kata Abu Talha, "La, demi Allah tidak akan saya larang. Silahkan dia ambil titipannya, itu miliknya dia, ambil titipannya." Kemudian Ummu Sulaim pun mengatakan bahwasanya anak kita sudah diambil yang menitipkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak ada kata-kata kecuali apa? Istirja. Dikatakan oleh rawi kecuali istirja, kecuali hanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Dan subhanallah, di akhir hadis, akibat hubungan tadi antara Ummu Sulaim dan Abu Talha, ya, ketika Abu Talha datang berhubungan intim sama istrinya Ummu Sulaim, maka dikaruniai pada malam itu juga Allah karunai Ummu Sulaim hamil. Ya, Ummu Sulaim hamil dan subhanallah, kata rawi meriwayatkan hadis ini, lahirlah anak Ummu Sulaim ini yang bernama Abdullah. Dikatakan kata rawi akhir hadis tersebut, wa kana Abdullah khairu ahli zamanihi. Anaknya Ummu Sulaim yang lahir itu dinamakan Abdullah. Dan Abdullah subhanallah menjadi orang yang terbaik pada masanya. Pada zamannya orang yang terbaik, generasi yang terbaik. Subhanallah, Allah gantikan sesuatu yang lebih baik. Dulunya memiliki anak digantikan oleh Allah dengan anak yang lebih baik. Maka seorang harus yakin, ya, harus dia paham betul bahwasanya apa yang terjadi pada dirinya itu pasti baik. Pasti baik. Dan kadang otak kita tidak sampai pada hal tersebut, tetapi ini harus kita yakini bahwasanya apa saja yang terjadi pada diri kita itu adalah kebaikan untuk kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti masalah adab dengan Al-Quran kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah, karena waktu tidak sempat untuk menjelaskannya. Wallahu ta'ala alam, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan atas pemaparannya. Insyaallah la haula wala quwata illa billah. Ada buka sesi tanya jawab Ustaz? Ya, silakan. Nah, Anda persilahkan kepada PJ tanya jawab untuk mengambil alih. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ummu Atiyah. Naam, kita masuk ke sesi tanya jawab. Tafadholi kepada para ummahat dan akhwat yang ingin bertanya baik secara langsung ataupun bisa ditulis di chat, silahkan. Dan yang ingin bertanya melalui secara langsung bisa raise hand terlebih dahulu. Naam, di sini kita sudah ada yang raise hand. Tafadholi kepada Mbak Rina, silahkan dibuka mikrofonnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan
Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menghilangkan prasangka buruk setelah kita mimpi buruk? Mimpi itu seolah kenyataan, karena pengalaman-pengalaman kalau kita mimpi ada yang kenyataan dan ada yang tidak kenyataan. Ketika qadarullah kita ini mimpi buruk, selalu terngiang-ngiang. Bagaimana kita bisa bisa menghilangkan prasangka buruk dan yakin itu tidak akan terjadi dengan takdir Allah. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, mimpi itu ada 3. Pertama adalah ru'yatus salihah. Ya, mimpi baik. Kita melihat sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus dalam mimpi kita, maka itu adalah ya sesuatu yang benar. Ya, mimpi yang baik itu adalah sesuatu yang benar karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mimpi itu ada mimpi disebabkan adghasul ahlam, bunga mimpi. Jadi kita sebelum tidur memikirkan sesuatu, kemudian terbawa di dalam tidur kita. Ya, mikirkan dagangan tadi tidak laku, akhirnya kemudian terbawa ke dalam mimpi kita. Maka itu disebut adghasul ahlam, ya bunga mimpi. Ini tidak bisa diambil hukum. Kemudian yang ketiga, dan ini yang ditanyakan tadi adalah mimpi buruk. Maka mimpi buruk itu datang dari syaitan. Tidak mungkin datang dari Allah. Maka mimpi buruk itu adalah datang dari syaitan. Terus bagaimana caranya agar menghilangkan mimpi buruk tersebut? Dijelaskan di dalam hadisnya. Cara menghilangkan mimpi buruk tersebut disebutkan bahwa mimpi buruk itu jangan diceritakan kepada orang lain. Karena itu datang dari syaitan. Tidak boleh diceritakan. Kenapa? Jangan diceritakan. Itu salah satunya. Agar orang itu tidak tertoyur terhadap mimpi tersebut. Bahwasanya dia menimpanya semacam ini. Agar tidak tertoyur dalam mimpi tersebut, maka jangan diceritakan. Karena orang kalau menceritakan mimpi buruk tersebut, ya pertama menumbuhkan pada dirinya tambah rasa takut. Yang kedua, mimpi itu akan selalu terkenang-kenang sama dia. Makanya hikmah dalam syariat Islam, mimpi itu jangan diceritakan mimpi yang jelek. Yang kedua, cara menghilangkannya dijelaskan juga dalam hadis, bahwasanya hilangkan dengan tawakal. Karena kata Nabi SAW, kata Ibnu Mas'ud, mau meminna, tidak ada dari kita, kata Ibnu Mas'ud, ada sifat namanya sifat tatayur. Ya, sifat takut tertimpa sesuatu, tertimpa ini yang tidak beralasan. Ya. Maka kata Ibnu Mas'ud, tidak ada dari muslim ini kecuali punya sifat demikian, ada sifat tatayur. Ya, karena kadang-kadang di hati kita, subhanallah ya, ketika di malam hari kita sendirian, bunyi sesuatu, misalnya macam itu. Kadang-kadang ada terbesit di benak kita ini. Jangan-jangan ada sesuatu. Padahal tidak beralasan takutnya. Atau lihat sesuatu kejadian yang menyeramkan. Kemudian dia tertoyur. Dalam hati terbesit sesuatu. Ya, maka di antara muslim itu, kata Abdullah bin Mas'ud, dan ini hadis yang sahih, tidak ada dari kita kecuali punya sifat tertoyur. Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Allah Subhanahu wa taala hilangkannya dengan tawakal. Maka mimpi buruk tersebut pun kita takut terjadi dengan diri kita, hilangkan dengan tawakal kita kepada Allah. Ya tinggal kita kuatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya sifat itu akan hilang pada diri kita. Oleh karena itu menghilangkannya adalah jangan ceritakan mimpi buruk tersebut. Yang kedua, hilangkan dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Kemudian kita lanjut lagi di Mbak Nabilah Fitri, tafadholi dibuka mikrofonnya. Nah, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Ustadz, keluarga beserta tim kajian, dan kita semua. Amin. Ustadz Afan, izin bertanya. Tadi berbicara tentang takdir, kan gini ya Ustadz, saya kan asalnya dari pondok ya Ustadz. Nah, setelah itu saya tuh ada gejolak pengen keluar dari pondok, dan saya tuh di situ istikharah, kenapa ya ini maksudnya. Dan jadinya saya karena jawabannya lebih condong ke untuk keluar dari pondok. Nah, dari situ saya kayak ngerasa kayak kenapa ya ini kok jadi kayak ada goyah lagi gitu di hati Ustadz. Apa ini takdir Allah atau gimana ini maksudnya, atau ini yang terbaik atau gimana gitu Ustadz. Jadi pertanyaannya Ustadz, gimana cara menyikapi hati ini Ustadz, atau itu masih
ragu dengan Allah atau gimana Ustadz Afwan? Jazak khair atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama, beliau beristikharah ya, kemudian istikharahnya menunjukkan bahwasanya lebih baik keluar dari pondok. Ya, taib. Dan ternyata pas keluar, ternyata apakah ini baik untuk saya, masih bimbang dan seterusnya. Pertama, ya, kalau kita ragu-ragu terhadap suatu hal, maka kita beristikharah dan itu ada sesuatu yang dianjurkan dalam syariat. Tetapi kalau masih ada ragu, istikharah lagi. Kadang-kadang istikharah itu tidak hanya cukup sekali, kadang 2 kali, 3 kali, sampai datang namanya kemantapan. Kalau sudah istikharah kita benar, dan itu sudah jadi pilihan kita, istikharah itu benar, dan itu jadi pilihan kita, maka tidak akan pernah merugi orang yang beristikharah. Maka itu pasti benar, insya Allah. Ya, kemudian setelah itu ada dampak, ya, saya kayak semacam kurang mantap, kurang ada sesuatu dalam hati saya, maka itu adalah bisikan dari syaitan. Bisikan dari syaitan. Karena orang kalau sudah melakukan istikharah, maka itulah suatu pilihan yang benar. Itu adalah solusi syar'i. Maka ya, kalau seandainya setelah itu datang keraguan, datang semacam tidak mengapa saya harus keluar dari pondok, kayaknya malah nggak baik dan seterusnya, maka itu adalah bisikan dari syaitan. Maka jangan dipedulikan, ya, dan hilangkan, ya. Dengan hilangkan dengan apa? Pertama kita menghilangkannya dengan ta'awudz, ya, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang kedua adalah, ya, perbanyak, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditetapkan hati kita, dihilangkan rasa kegundahan, kegelisahan. Kemudian yang ketiga adalah, ya, cara menghilangkan sifat tersebut adalah dengan cara seseorang perbanyak dia membaca Al-Qur'anul Karim, perbanyak dia membaca zikir pagi dan petang, ya. Maka karena dengan berzikir itu menjadikan hati manusia itu tenang, ya. Maka kurangi dari hal-hal yang tidak menyebabkan hati itu tenang, ya, semacam banyak membaca di WhatsApp, banyak membaca di Instagram, ya. Karena hati manusia ini kalau diisi dari sesuatu yang bukan, ya, dari sesuatu yang syar'i, bukan dari Al-Qur'an dan hadis, ya, maka dia menampung terus. Itu yang membuat kita gelisah, ya. Karena perkataan manusia ini yang bikin kita gelisah sering, ya. Omongan-omongan yang kita baca, berita yang kita dengarkan, itu yang membuat hati kita risau. Tapi kalau kita ganti hati kita itu diisi dengan Al-Qur'an, yang kita dengar ada ceramah agama, maka itu yang menjadikan kita tenang, menjadikan hati itu tentram, ya. Karena salah satu sebab faktor terbesar dan juga ini menyebabkan orang kadang-kadang tidak mengingkari takdir semacam-macam ini kayak nggak baik, akibat dia isi hatinya itu dari sesuatu yang bukan bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Dia isi dari perkataan manusia, baca gosip, dengerin orang gibah dan seterusnya. Akhirnya telinganya menampung, matanya melihat sesuatu yang tidak benar, hatinya menampung, ya, akhirnya menjadikan hati ini gelisah. Maka ganti dengan diisi dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Kita baca pertanyaan yang masuk lewat chat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana sering hasad kepada Ustadz, Ana sering hasad kepada kakak Ana karena ia lebih cerdas dari Ana. Ketika belajar, usaha Ana lebih keras daripada kakak Ana. Ia hanya belajar pada saat di kelas, namun langsung paham. Sedangkan Ana harus mengulang-ulang agar dapat paham suatu pembelajaran. Selain itu, apabila ia mendapatkan nilai lebih bagus dari Ana, itu membuat Ana langsung marah dan kecewa. Hal itu terkadang juga membuat saya merasa Allah tidak adil kepada diri Ana. Ana tahu ini salah, namun Ana sering tidak dapat mengontrol diri Ana. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama, tidak ada manusia hidup di muka bumi ini kecuali memiliki hasad. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Islam, tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali memiliki hasad. Maka di antara kita semua ini punya sifat hasad. Saya dan yang hadir semua itu memiliki sifat hasad. Tetapi
Ya, yang baik itu, orang yang hasad, yang memiliki hasad itu, yang baik adalah orang yang tidak menampakkannya. Ya. Ada sebagian orang dia punya hasad, dia tampakkan. Maka tidak ada di antara kita kecuali memiliki sifat hasad. Tetapi yang baik adalah dia tidak menampakkannya. Allah jaga dia tidak menampakkannya dan dia berusaha untuk menghilangkannya. Maka anti hasad sama saudara anti itu adalah sifat ya, sifat manusia biasa demikian. Dia hasad kepada orang yang sama dengannya, maka dia hasad. Terus apakah saya berdosa Ustaz? Selama tidak anti tampakkan hasad tersebut. Kemudian selama anti berusaha untuk melawan, maka tidak berdosa. Ya. Maka anti berusaha tidak ditampakkan kebencian di hadapannya, dan anti ya berusaha ya melawannya dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Sehingga hasad itu dilawan dengan cara kita berbuat baik kepada orang yang kita hasati. Dan ini tentu berat. Kita lihat saudara kita Masya Allah berhasil, dia pintar dan seterusnya. Maka kita berusaha melawan dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang yang kita hasati. Maka itu akan menghilangkan sifat hasad. Yang kedua ya, adalah Anda meyakini ya itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah memiliki hikmah tersendiri. Karena orang yang hasad itu biasanya dia ya merasa ya, tadi yang dijelaskan tadi Allah tidak adil samanya. Maka Anda harus balik bahwa itu adalah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti baik. Kenapa saya lambat? Belajarnya lambat, saya menghafalnya, pasti itu baik bagi saya. Dan kenapa kakak saya cepat menghafalnya, itu pasti baik baginya. Bagi dia baik, bagi saya belum tentu itu baik. Dan saya cocoknya ada lambat menghafalnya. Karena bisa jadi Anda diberikan cepat hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sombong. Bisa jadi orang misalnya diberikan suara yang indah, ya kakaknya suaranya indah, misalnya dia suaranya jelek, ya yang mendengar pun mungkin ya mau menangis mendengar suaranya saking jeleknya misalnya, ya. Kemudian ya kenapa saya diberikan suara jelek? Teman saya, kakak saya diberikan suara yang bagus. Bisa jadi ketika Anda diberikan suara yang indah, Anda riya. Ya, sehingga ibadah Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tahu apa yang terbaik bagi Anda. Ya. Maka itu sama ya, seorang ibu ya, itu tahu mana baju yang cocok untuk anak bayinya. Ya, dia akan paham. Ya, mana yang cocok untuk anak bayinya, mana yang cocok untuk kulit anaknya. Seorang ibu tahu, seperti itu pula Allah Subhanahu wa taala tahu mana yang layak untuk hamba. Maka itu yang harus kita yakini. Kalau kita yakin dengan itu, maka Allah ya hilangkan sifat hasad. Ya. Maka seseorang kalau dia punya sifat hasad jangan ditampakkan. Jangan didoakan macam-macam. Ya. Ya mudah-mudahan kakak saya ini kena penyakit akhirnya dia tidak bisa menghafal. Maka enggak. Ya. Maka kita lawan dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik kepada orang yang kita hasati. Kemudian yang kedua adalah ya dengan cara kita meyakini tadi takdir Allah itu pasti baik bagi saya. Dengan kita memahami itu, maka insya Allah sifat hasad itu berkurang pada diri seseorang. Ya, dan jangan kita tampakkan. Kalau ada hasad masih Ustadz saya, maka jangan ditampakkan. Jangan ditampakkan, terus berusaha melawan. Dan itulah yang baik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Selanjutnya, tafadholi kepada Mbak Arinda Umu Lukman. Silakan dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan dijelaskan tentang sebab syar'i untuk mendapatkan rezeki kan dengan sedekah. Ya. Kemudian pernah mendengar kisah Abu Sayyad itu yang katanya sedekahnya tidak bernilai pahala. Jadi sedekah yang seperti apa sih, sebatas apa supaya kita tuh mendapatkan pahala? Jadi kan selama ini kayak takut gitu. Sedekah itu kan kadang tuh kita terbesit dalam hati untuk apa? Untuk mendapatkan kelapangan rezeki. Sebatas apa diperbolehkannya seperti itu, Ustaz? Iya. Syukur Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, jazakillah khairan atas pertanyaannya. Taib. Pertama, ya, sedekah itu Anda niatkan untuk Allah. Ya, Anda niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ada niat yang mengikut biar diluaskan rezeki, tidak ada masalah. Tetapi yang pertama kali tujuan utama Anda bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk luaskan rezeki, tapi Anda bersedekah karena Allah. Ya, kemudian ada niat pengikut. Artinya niatnya penyerta. Oh mudah-mudahan ya dengan bersedekah ini juga
saya luaskan rezeki. Mudah-mudahan dengan bersedekah ini pula anak saya disembuhkan dari penyakit. Mudah-mudahan dengan sedekah ini penyakit saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini niat penyerta, bukan tujuan asal. Makanya tidak mengapa dalam syariat. Ini sekedar niat penyerta, bukan tujuan asal. Tapi tujuan asal bersedekah ada karena Allah. Kalau didampingi ada niat penyerta semacam ini, ada embel-embel lain, agar juga diluaskan rezekinya, tidak ada masalah. Yang penting jadikan asal tujuan Anda bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didampingi, didompelengi dengan niat yang lain, tidak ada masalah. Bukan tujuannya agar diluaskan rezeki, tapi tujuannya Anda niatkan bersedekah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sedekahkan pada sesuatu yang pada kebaikan. Di dalam syariat kita, pembangunan masjid, Anda bersedekah, pembangunan sekolahan, Anda bersedekah misalnya, ya, atau Anda memberi orang fakir miskin, ia tidak mampu, lihat keluarga yang tidak mampu, Anda beri, ya, lihat orang kelaparan, Anda beli, semampu Anda. Ya, niatkan demikian, gunakan sedekah itu pada kebaikan. Maka insya Allah kalau Anda lakukan demikian, maka Anda mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah luaskan rezeki Anda. Allah luaskan rezeki seorang muslim. Karena Nabi SAW mengatakan, mana qasad sadaqatun min mal. Demi Allah, kata Nabi, tidak pernah berkurang sedekah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hatta seseorang tidak akan pernah berkurang dari sedekah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan yang masuk melalui chat Zoom. Assalamualaikum, Afwan Ustadz. Baik sangka yang seperti apa jika kita diuji masalah anak yang dulunya anak baik dan sekarang jadi anak yang susah dinasehatin? Syukron jazakumullahu khairan. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Maka berbaik sangka kepada Allah seperti apa? Ketika anak itu baik terus menjadi anak yang nggak bagus. Maka berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan diuji anak ini menjadikan kita rajin beribadah kepada Allah. Menjadikan kita lebih perhatian terhadap hak-hak anak kita. Menjadikan anak-anak tersebut juga ya dia menjadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Maka ada hikmah itu bisa kita ambil. Ada hikmah itu tidak bisa kita ambil. Karena kadang hikmah itu bisa berdampak pada diri kita langsung, kadang-kadang juga berdampak dari sisi lain. Contoh misalnya, Allah menciptakan iblis, apa dampaknya untuk kita? Apa kebaikannya? Apa hikmahnya? Allah menciptakan iblis, menciptakan syaitan, apa dampaknya? Dampaknya adalah mungkin sih tidak langsung, tidak ada pada kita. Tapi hikmahnya adalah Allah menciptakan iblis karena di situ nanti ada orang yang berbuat dosa. Di situ nanti ada orang yang berbuat maksiat. Ketika ada orang yang berbuat maksiat, di situ ada orang yang meminta ampun kepada Allah. Di situ ada orang yang bertaubat kepada Allah. Di sini Allah bisa menampakkan bagaimana murahnya ampunannya. Di sini Allah bisa menampakkan bagaimana Allah cinta terhadap orang yang bertaubat. Nah, ini hikmah. Kenapa Allah ciptakan iblis dan syaitan? Hikmahnya dari sisi lain. Ya, Allah ingin menampakkan sifat rahmatnya, sifat pengampunannya kepada hamba-hambanya. Maka seperti itu pula, anak kita kok jadi susah diatur. Apa hikmahnya? Kok saya diuji dengan semacam ini? Maka banyak. Ya ada hikmah itu bisa kita ambil, kita nalar. Ada yang tidak bisa kita nalar. Kalau kita nalar, ya bisa jadi dulunya kita mungkin ibadahnya kurang. Dengan anak ini yang susah diatur, kita tambah semangat beribadah kepada Allah. Ya, kita menjadikan kita tambah dekat kepada Allah. Bisa jadi kalau anak kita lurus saja, kitanya malahan yang bermaksiat. Ya, kitanya malahan tidak beribadah kepada Allah. Ya, gampang aja lah. Akhirnya lalai dari perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Ketika diuji dengan anak, akhirnya kita pun introspeksi diri. Ya Allah, ternyata saya banyak dosa. Saya banyak melakukan perbuatan maksiat. Akhirnya dia bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Dengan itu Allah jadikan dia menjadi baik, istri dan suaminya, dan anaknya pun menjadi baik. Ini mungkin di antara hikmah yang bisa kita ambil. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah bersyukur dengan menceritakan nikmat menggunakan status di media sosial termasuk bentuk bersyukur kepada Allah? Misalkan status anak yang rajin mengaji, banyak hafalannya, dan lain-lain. Syukron jazakumullahu khairan. Iya. Pertama, ya menceritakan amal soleh itu tadi dicontohkan tadi banyak mengaji, maka jangan kita menceritakan amal soleh kita.
Amal soleh itu pada hakikatnya kalau bisa disembunyikan, disembunyikan. Walaupun ada amal soleh yang kita ceritakan kalau tujuannya untuk mengajak orang berbuat kebaikan yang sama. Tapi kalau itu secara umum, amal soleh itu disembunyikan. Tadi dikatakan banyak mengaji, alhamdulillah, saya sudah hafal juz amma. Ya, itu menceritakan apa? Amal soleh kita. Maka hendaknya kita sembunyikan. Terus, apakah bersyukur tidak boleh menceritakan apa yang kita dapatkan? Boleh. Kita menceritakan apa yang mendapatkan nikmat. Tetapi, Anda pilih-pilih. Ya. Jangan sampai Anda menceritakan sesuatu yang mengganggu keikhlasan Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda bisa umrah misalnya, kemudian ya Anda ceritakan kepada orang misalnya, alhamdulillah ya, saya ketika umrah bisa sholat malam, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Dia ceritakan ibadahnya sehingga mengganggu keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada ya nikmat itu kita ceritakan ya. Contoh misalnya Anda dapat anak, ya Anda ceritakan alhamdulillah saya dapat dikurniai seorang anak. Maka tidak ada masalah. Atau Anda ceritakan, bahwa alhamdulillah anak saya baik, alhamdulillah, ya tolong doakan. Kan ada masalah. Tetapi ketika itu berkaitan dengan amal soleh, maka jika seandainya tidak ada hajah menceritakan amal soleh tersebut, maka kita sembunyikan. Kita sembunyikan, tidak kita ceritakan. Wallahu ta'ala alam. Naam, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya Ustadz. Ada pertanyaan masuk lagi Ustadz, Ana bacakan. Iya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah ada sedekah kepada orang tua? Yang sudah meninggal, apa belum? Pertanyaannya Umum. kepada orang tua itu aja Ustazah. Nah, Ya. umum Ustazah. Ustadz. Pertama, masalah bersedekah kepada orang tua. Kalau orang tua itu masih hidup, wajib anak itu memberikan sedekah kalau seandainya orang tuanya, wajib seorang anak itu memberikan infak kalau seandainya orang tuanya miskin. Maka jika ada orang tua miskin, kemudian sang anak itu mempunyai kelebihan untuk dia, anak dan istrinya, maka wajib dia memberikan infak kepada orang tuanya. Wajib itu hukumnya. Ya wajib. Ibda biman ta'ul, kata Nabi SAW. Mulailah dari orang yang engkau tanggung. Yaitu ummuka, summa ummuka, ibumu, kemudian ibumu, kata Nabi SAW, summa abak, kemudian bapakmu. Maka memberikan infak itu wajib. Ya. Kalau dimasukkan sedekah di sini adalah infak, maka wajib. Adapun sekedar memberikan sedekah biasa, orang tua sudah dipenuhi infaknya, atau orang tua itu berkecukupan, maka tidak wajib seorang anak memberikan infak atau memberikan sedekah. Ini kalau masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, boleh tidak kita bersedekah untuk orang tua kita? Boleh, tidak ada masalah. Orang bersedekah untuk orang tuanya itu boleh. Tetapi apakah itu yang dianjurkan? Tidak. Itu tidak dianjurkan dalam syariat Islam. Seorang anak dianjurkan memperbanyak doa untuk orang tuanya. Makanya Nabi mengatakan waladun shalih yad'ulahu, anak saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Makanya kalau kita lihat para salafus saleh, mereka tidak ada yang bersedekah-sedekah, sering bersedekah untuk orang tuanya, tidak. Orang tua yang sudah meninggal, tidak. Tetapi yang mereka lakukan adalah memperbanyak doa. Kenapa? Karena kita ini butuh amalan. Anda juga butuh amalan nanti di hari kiamat kelak. Ya, sedangkan amal soleh yang Anda kerjakan, itu orang tua Anda otomatis dapat. Orang tua Anda otomatis dapat dan Anda butuh amal soleh. Tetapi kalau sekali, dua kali berinfak untuk orang tua yang sudah meninggal, menghadiahkan pahala dalam bentuk sedekah kepada orang tua yang meninggal, maka tidak mengapa. Atau mencarikan wakaf untuk orang tua. Misalnya orang tuanya belum pernah berwakaf, kemudian dia ingin mencarikan wakaf, akhirnya dia nyumbang, bangun masjid, bangun sekolahan misalnya, atau bangun tempat ngaji misalnya. Dia ingin niatkan itu untuk orang tuanya berwakaf, agar orang tuanya itu punya dapat amal jari terus, maka tidak ada masalah. Ya, tetapi bukan itu setiap hari, setiap kali kita bersedekah untuk orang tua kita yang sudah meninggal, orang tua sudah meninggal, tidak demikian. Tetapi yang kita giatkan adalah memperbanyak doa kita untuk orang tua kita. Adapun untuk bersedekah pahala untuk orang tua yang sudah meninggal boleh, silakan. Ya, tetapi bukan itu keseringannya, tidak demikian. Wallahu taala alam. Naam ya Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Afwan Ustadz, ini masih ada sisa satu pertanyaan lagi, apakah kita bacakan? Ya, pertanyaan terakhir, satu pertanyaan terakhir lagi ya. Naam, satu pertanyaan terakhir Ustadz. Bismillah,
Afwan Ustadz ingin bertanya, apakah jika syariat sangat susah untuk diterima, misalnya kita masih merasa berat untuk menjalankannya, apakah itu tanda hati kita masih keras? Bagaimana cara membantu mengikhlaskan hati saya saat menjalani syariat tersebut? Jazakumullahu khairan. Iya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Tentu ya, syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan, pasti ada pada diri manusia rasa masyakka, ada rasa susah. Tapi rasa kesusahan ini itu bisa dijalankan oleh Allah, bisa dijalankan oleh semua manusia. Pasti semua syariat itu bisa dijalankan. Syariat yang Allah syariatkan itu pasti bisa dijalankan oleh semua manusia. Tetapi ketika menjalankan syariat itu pasti ada unsur masyakkahnya, rasa susahnya pasti ada. Ketika orang sholat pasti ada dia rasa capek, rasa susah menjalannya, itu pasti ada. Tetapi yang dilarang itu adalah kesusahan itu menjadikan dia benci terhadap syariat. Kesusahan itu menjadikan dia malas untuk menjalankan syariat, ini yang dilarang. Tapi orang merasa agak, aduh kayaknya capek saya, apanya dia merasa susah ya, berat gitu. Tetapi dia jalankan dan dia tidak benci terhadap syariat tersebut, ini tidak dilarang. Ini pertama tidak dilarang. Kemudian, terus bagaimana menjadikan kita ini yang asalnya agak merasa berat, apa macam, bagaimana kita menjadikan kita ini cinta? Kalau kita ingin menjadikan cinta, maka pertama adalah ya kita tidak mengenal Allah. Sebabnya itu kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau mengenal Allah, dia akan cinta sama Allah. Orang kalau sudah cinta sama Allah, apa saja yang Allah perintahkan, dia tidak akan merasa berat. Maka permasalahannya adalah di tauhid, ya di akidah kita ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya dipelajari di usul salasa, 3 landasan utama ya. Yang pertama kali diajari adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang merasa berat melakukan perbuatan maksiat, itu dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu bahwasanya Allah itu syadidul iqab, sangat keras siksanya. Ya, dia tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras azabnya. Ya. Orang yang tidak cinta karena dia tidak tahu ya bagaimana kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Ya. Dia tidak tahu bagaimana ya rahmat Allah kepada hambanya. Sehingga dia merasa ini berat ibadah ini. Maka dan dia juga tidak tahu ya kenapa dia merasa berat ganjaran yang Allah berikan pahala ketika dia melaksanakan ibadah tersebut. Nah, inilah penyebab kadang-kadang orang tersebut merasa berat karena dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya merasa berat melaksanakan syariat selama itu tidak membenci syariat tersebut, kemudian dia tetap menjalankannya, maka itu tidak mengapa insya Allah. Ya tidak mengapa, tidak terjumus ke dalam perkara yang diharamkan. Tetapi bagaimana menjadikan cinta, yaitu harus ya kita belajar tauhid yang benar, khususnya masalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan itu dibahas ya di dalam usul salasa pada landasan yang pertama. Wallahu taala. Nah, Ustadz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Nah, itu tadi pertanyaan terakhir. Afwan Ustadz, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Ustadz? Nasihat atau cukup insyaallah. Jazakumullahu khairan ya Ustadz. Naam, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan Ustadz pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu tersebut. Dan semoga Allah memberikan pahala yang banyak. Allah mudahkan segala urusan Ustadz dan juga keluarga. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kemudian kami sampaikan meminta maaf yang sebanyak-banyaknya atas kekurangan pada acara malam hari ini. Dan sebelum kita tutup, Ana sedikit ingin membacakan faidah yang malam hari ini sudah kita dengarkan dari Ustadz. Yaitu yang pertama, bahwasanya berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan ibadah hati yang sangat agung. Dan dengan berprasangka baik kepada Allah, itu adalah merupakan ciri-ciri seorang mukmin dan menjadi pembeda antara seorang mukmin dengan orang-orang munafik, orang-orang musyrik, dan orang-orang kafir. Kemudian,
kondisi-kondisi yang dimana kita harus berbaik sangka kepada Allah, yaitu saat kita berdoa kepada Allah, berhusnuzon bahwa Allah akan mengabulkan dan mengijabah doa kita. Kemudian saat kita mencari rezeki, kemudian di saat seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dan kemudian di saat kita memohon ampun atas dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan kita. Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, sehingga Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian agar mudah berprasangka baik kepada Allah, yaitu dengan cara mengenal nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, serta meyakini segala takdir yang terjadi kepada kita, bahwasanya itu adalah suatu ketetapan yang baik untuk kita. Dan Allah bermuamalah sesuai dengan prasangka hambanya, maka hendaknya seorang hamba selalu berbaik sangka kepada Allah. Itu mungkin faedah yang bisa Ana rangkum, yang Ana sampaikan pada malam hari ini. Kami mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan pada kajian malam hari ini, dan Ana ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada semua ummahat dan akhwat yang telah mengikuti kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menghadiri majelis ilmu, kita diberikan keistiqomahan agar tetap menuntut ilmu, dan Allah mudahkan kita semua untuk menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan dengan niat tulus, ikhlas hati kita dalam menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.